Pertama, kelas diagram. Di sini mahasiswa dengan atribut nama, NIM, prodi. Operasi cari buku, pinjam buku, dan login. Buku itu ID dengan atribut ID buku, judul buku, tahun terbit, status. Operasi dibaca, tampilkan detail. Di sini satu mahasiswa dapat meminjam banyak buku. Lalu petugas dengan atribut ID petugas, nama, email, nomor telepon. Operasi approve peminjaman, periksa peminjaman, mengelola data buku, di mana banyak buku dapat dikelola oleh satu petugas. Lanjut, di sini loan. Di sini dengan atribut ID peminjaman, ID mahasiswa, ID buku, tanggal pinjam, tanggal kembali. Operasi create loan, update status. Di sini satu petugas dapat menyetujui peminjaman buku. Lanjut nomor 2, activity diagram. Pertama proses login, di mana diawali dengan pengguna. Pengguna membuka halaman login, lalu sistem akan menampilkan halaman login. Setelah itu, pengguna akan memasukkan email dan password. Dan di sini jika email dan password benar, sistem akan menampilkan halaman dashboard. Dan berakhir, jika email dan password salah, maka sistem akan menampilkan halaman login. Activity diagram kedua yaitu proses mencari buku. Dimulai dari mahasiswa. Mahasiswa masuk ke menu pencarian buku, lalu memasukkan kata kunci berdasarkan judul, penulis, dan tahun terbit. Lalu sistem akan memproses permintaan pencarian, dan lalu sistem menampilkan daftar buku yang sesuai. Dan selanjutnya mahasiswa akan memilih salah satu buku untuk melihat detailnya, lalu berakhir. Ketiga, sequence diagram. Sequence yang pertama yaitu login. Di sini ada aktor. Aktor akan membuka halaman login, dan halaman login akan menampilkan halaman login. Lalu aktor menginput email, dan halaman login akan menginput email dan password. Aktor akan menginput email dan password. Lalu halaman login mengirim data ke proses. Lalu di sini database akan mengecek data. Lalu data akan mengirimkan hasil verifikasi. Di sini terjadi alternatif, di mana halaman login akan menampilkan halaman dashboard jika email dan passwordnya benar. Halaman login akan menampilkan pesan error jika email dan password salah. Sequence diagram yang kedua yaitu pencarian buku. Pertama, aktor akan masuk ke halaman pencarian buku. Lalu halaman utama akan menampilkan halaman pencarian buku. Lalu si aktor akan memasukkan kata kunci. Lalu halaman utama kirim kata kunci ke proses, dan proses cek. Di sini ada proses cek data buku, dan database akan menampilkan hasil pencarian. Lalu halaman utama akan menampilkan daftar buku. Lanjut soal yang keempat. Di sini yang pertama completeness. Di sini completeness ini akan menilai apakah semua fungsionalitas dan informasi yang dibutuhkan pengguna telah diidentifikasi dan dideskripsikan secara memadai dalam requirement. Pertama itu proses login pengguna. Di sini lengkap karena telah dijelaskan langkah-langkah memasukkan username dan password dan hasil yang diharapkan, atau masuk dashboard atau muncul error. Kedua, proses mencari buku. Di sini lengkap karena telah dijelaskan langkah-langkah masuk ke menu pencarian, memasukkan kata kunci, dan detail yang ditampilkan untuk setiap buku. Ketiga, proses meminjam buku. Lengkap karena telah dijelaskan bahwa status buku menentukan tindakan selanjutnya, misalnya dipinjam berarti tidak bisa dilanjutkan, tersedia berarti bisa klik tombol pinjam. Lalu konsistensi. Di sini konsistensi ini akan memastikan tidak ada konflik atau pertentangan dalam kebutuhan yang ada.
Yang pertama, pada proses pencarian buku dan meminjam buku konsisten karena status buku yang digunakan di seluruh proses sudah seragam dan logis. Kedua, aktor dan hak akses konsisten karena pembagian peran dan hak akses antar aktor atau mahasiswa mencari buku, petugas menyetujui atau pengelola sudah konsisten. Nomor 5. Berdasarkan studi kasus sistem informasi peminjaman buku, ada 2 karakteristik perangkat lunak yang dapat diuji, yaitu operabilitas dan kontrolabilitas. Yang pertama, operabilitas, di mana operabilitas ini menguji apakah semua fungsi utama sistem dapat dijalankan dengan mudah dan sesuai harapan. Misalnya login, apakah mahasiswa dan petugas dapat dengan mudah masuk ke dashboard. Lalu yang kedua, kontrolabilitas. Kontrolabilitas ini menguji ketersediaan fitur yang memungkinkan petugas untuk memantau status, memverifikasi data, dan membuat perubahan yang diperlukan. Misal, pengubahan status buku, memastikan sistem memiliki mekanisme yang terkontrol untuk mengubah status buku dari tersedia menjadi dipinjam, dan begitu sebaliknya saat pengembalian, setelah melalui proses persetujuan resmi. Terima kasih.